Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 659 Keterlibatan. Setelah meninggalkan penjara, Chu Chen menatap keong kecil di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Kalau hal ini memang ada kaitannya dengan bisa tidaknya para majikan keluar dari pulau terlarang itu, maka ia harus mempelajari misteri yang terkandung di dalamnya dengan lebih teliti lagi. Setelah melihat pemandangan malam di luar, Chu Chen awalnya berencana untuk langsung pulang. Tetapi setelah memikirkannya, dia menghentikan mobil dan menuju ke Liu Family Manor. Dalam beberapa hari terakhir setelah pertempuran kuil King Feng, Chu Chen telah dilatih secara khusus oleh kedua gurunya. Dia hanya pergi ke klinik keluarga Liu untuk konsultasi gratis sekali pada hari Jumat, dan mengetahui bahwa Liu Ruyan telah berhasil menerobos ke alam Qi pada malam sebelum pertempuran kuil King Feng. Bahkan di dalam istana Baihua, tidak seorang pun mengetahui berita tersebut. Chu Chen memanjat tembok yang sudah dikenalnya. Di seberang tembok, beberapa mata memandang pada saat yang sama. Dia datang. Liu Qianqian sedang membaca Sutra Hati Raja Racun di paviliun, dan dia terus mengeluarkan beberapa tangisan di dalam hatinya, menatap Chu Chen. Dia datang terlalu cepat malam ini. Liu Ruyan sedang memangkas bunga dan tanaman di taman, dan ada papan gambar di halaman. Liu Manman memegang pena dengan kedua tangan dan berlatih teknik sapuan kuas yang sangat halus. Dia sudah menguasai dasar-dasarnya. Tetapi yang kurang adalah latihan berulang-ulang. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk ini. Mereka bertiga menatap Chu Chen. Bagaimana Chu Chen memanjat tembok, Liu Manman melihat ke arah gerbang halaman belakang. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Chu Chen menunjukkan senyum canggung namun sopan di wajahnya. Kamu tidak sedang dikejar seseorang, kan? Kata Liu Manman bercanda, memecah keheningan. Chu Chen berjalan mendekat dan merentangkan tangannya tanpa daya. Sekarang para pejuang dari berbagai faksi yang ingin memburuku mungkin dapat berbaris dari klinik keluarga Liu ke Beichen Pharmaceutical. Orang yang tidak bersalah akan tetap tidak bersalah, Liu Manman berkata. Namun, kali ini, Sekte Jiuxuan mungkin telah terjun ke Sungai Kuning berkali-kali. Saya mendengar bahwa lebih dari 20 pemimpin yang sangat dihormati di dunia seni bela diri bersama-sama mengeluarkan pernyataan, menuntut agar Sekte Jiuxuan memberikan penjelasan kepada dunia seni bela diri atas pembantaian tim Pulau Zanlong. Liu Ruyan mengangguk. Istana Baihua juga diundang untuk bergabung dalam perang salib melawan Sekte Jiuxuan. Ayahku tidak akan pernah menyetujuinya, kata Liu Qianqian. Chu Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Lebih dari 20 tokoh terkemuka bersama-sama mengutuk kelompok itu, yang berarti mereka ingin menghukum Sekte Jiuxuan. Jangan anggap remeh, Liu Manman berkata dengan serius. Kelompok senior tua ini biasanya tidak memamerkan bakat mereka. Tetapi mereka memiliki daya tarik yang kuat di dunia seni bela diri. Mereka mungkin benar-benar mendatangkan banyak masalah yang tidak perlu bagimu. Ngomong-ngomong, mereka juga mengeluarkan slogan, keadilan mungkin terlambat, tetapi tidak akan pernah absen. Liu Qianqian berjalan keluar dari paviliun, masih memegang Sutra Hati Raja Racun di tangannya. Tetapi dia hampir membalik halaman terakhir, yang merupakan bagian atas Sutra Hati Raja Racun.
Chu Chen, mengapa kamu tidak memberiku bagian bawah sutra hati Raja Racun terlebih dahulu? Jika kamu menyimpan sutra hati Raja Racun, orang-orang tua itu akan punya alasan lain untuk merepotkanmu. Chu Chen meliriknya. Untungnya, dia sudah bersiap sebelumnya. Dia segera mengeluarkan sebuah buku dan menyerahkannya kepada Liu Qianqian. Tubuh Liu Qianqian terasa seperti tersengat listrik. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Tetapi dia tidak menyangka Chu Chen benar-benar akan melakukannya. Setelah itu, Liu Qianqian sangat gembira. Dia berjalan ke arah Chu Chen, menarik napas dalam-dalam, dan dengan hati-hati mengambil sutra hati Raja Racun dengan kedua tangannya. Bagian atas sutra hati Raja Racun sangat bermanfaat bagi Liu Qianqian. Dia menyaksikan seluruh pertempuran di kuil King Feng dan sangat merasakan perbedaan antara kekuatannya sendiri dan kekuatan orang-orang kuat sejati di dunia seni bela diri. Jika dia ingin berkembang dengan cepat dalam waktu singkat, cara terbaik adalah menggunakan sutra hati Raja Racun. Ini adalah bagian kedua dari sutra hati Raja Racun yang sudah lama saya nanti-nantikan. Liu Qianqian tidak sabar untuk melihatnya, dan tiba-tiba ekspresinya membeku. Buku memiliki sampul yang bertuliskan, bagian tengah sutra hati Raja Racun. Chu Chen sebenarnya membagi sutra hati Raja Racun menjadi bagian atas, tengah dan bawah. Liu Qianqian mengangkat matanya dan menatap Chu Chen dengan penuh kebencian. Sekarang, dia harus terus memikirkan bagian kedua dari sutra hati Raja Racun. Kenapa, kamu tidak menginginkannya lagi? Chu Chen bertanya dengan khawatir. Apakah karena mempelajari sutra hati Raja Racun terlalu sulit? Tidak. Tidak, aku menginginkannya. Liu Qianqian melambaikan tangannya dengan cepat dan mundur beberapa langkah, takut kalau Chu Chen akan menarik kembali kata-katanya. Selanjutnya, Chu Chen mengajarkan beberapa teknik kepada Liu Manman tentang Double Fairy Trance, dan Liu Manman mempelajarinya dengan sangat serius. Meskipun kedua saudara perempuan itu adalah saudara kembar dan juga dikenal sebagai saudara kembar penyihir, Chu Chen memahami bahwa gelar penyihir sepenuhnya didukung oleh Liu Qianqian. Liu Manman memiliki lebih banyak perasaan lembut dan penuh kasih sayang seperti Liu Ruyan. Tidak lama kemudian, Liu Ruyan berdiri, meletakkan gunting yang sedang digunakannya untuk memangkas bunga, membersihkan debu di pakaiannya dengan lembut, dan menatap Chu Chen. Sudahkah kau memikirkan cara untuk menghadapi serangan dari sekelompok orang saleh ini? Aku yakin aku bisa membuat mereka diam, kata Chu Chen. Kakak Liu, masuklah ke ruangan dan bicarakan sesuatu. Pena di tangan Liu Manman berhenti sejenak. Mata Liu Qianqian membelalak, semakin nyata. Liu Ruyan tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk dan kembali ke kamarnya. Chu Chen tidak sabar untuk mengikutinya masuk dan menutup pintu di belakangnya. Si kembar Liu saling berpandangan di dalam ruangan. Chu Chen mengeluarkan keong kecil itu dan berkata, "Saudari Liu, apakah kamu pernah melihat benda seperti ini?" Liu Ruyan mengambil keong kecil itu dan terkejut sejenak. Ada begitu banyak pola susunan yang terukir pada keong kecil ini. Metode macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu berarti saya belum melihatnya. Chu Chen menghela napas dalam-dalam. Ia berpikir bahwa saudari Liu telah mencuri barang-barang di seluruh dunia,
jadi ia mungkin telah melihat sesuatu yang serupa. Di mana kamu mendapatkannya? Liu Ruyan sangat penasaran dan merasa bahwa keong kecil ini sangat luar biasa. Itu pasti datang dari pulau terlarang, kata Chu Chen, lalu menyampaikan kepada Liu Ruyan apa yang telah diceritakan Zhan Musi kepadanya tentang kekuatan pulau terlarang. Ekspresi wajah Liu Ruyan berangsur-angsur menjadi serius. Jika apa yang dikatakan Zhan Musi benar, maka bencana bisa saja terjadi di dunia prajurit kapan saja. Begitu kekuatan pulau terlarang dilepaskan, niscaya akan menghancurkan dunia para pejuang. Terutama, karena para prajurit Qi Realem yang kuat dari 4 sekte utama di dunia prajurit sekarang terjebak di pulau terlarang, bahkan lebih sulit untuk melawan. Jadi, aku akan pergi ke laut dalam waktu dekat untuk menemukan pulau terlarang dan menemukan cara untuk menyelamatkan para master. Chu Chen berkata, keong kecil ini sangat penting. Sayangnya, aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap kali kau pergi melaut, ingatlah untuk membawaku bersamamu. Aku akan pergi bepergian pada saat yang sama. Chu Chen menatap Liu Ruyan. Dia mengerti apa yang dimaksud Liu Ruyan. Dia ingin pergi melaut bersamanya untuk menyelamatkan tuannya. Chu Chen mengingat hal ini. Kau tahu, saat pergi ke laut, seseorang harus menghadapi kekuatan misterius dan dahsyat dari pulau terlarang. Bahkan jika Liu Ruyan berada di alam Qi, itu tetap berbahaya. Bagaimanapun, semua orang kuat yang terperangkap di dalamnya berada di alam Qi. Baiklah, Chu Chen tidak banyak bicara. Dengan kata-kata saudari Liu, dia pasti akan rela mengorbankan segalanya demi saudari Liu jika dia menemui kesulitan di masa mendatang. Sebelum meninggalkan ruangan, Chu Chen sekali lagi menyiapkan surga untuk Liu Ruyan. Kakak beradik Liu menyaksikan Chu Chen memanjat tembok dan pergi seperti biasa. Di dalam kamar, bibiku tidak membuat gerakan apapun untuk waktu yang lama. Saat Chu Chen kembali ke villa, hari sudah larut malam. Tanpa mengganggu Song Yan, Chu Chen menyiapkan surga untuk dirinya sendiri. Memasukinya, dan mengeluarkan keong kecil. Ia berharap dapat memanfaatkan keuntungan dari surga itu untuk mempelajari rahasia keong kecil. Suatu malam telah berlalu, keesokan harinya, hari sudah siang ketika Chu Chen keluar dari surga. Di tepi Danau Song, Pendeta Tao Tiambao menatapnya sambil tersenyum. Sekarang saatnya untuk menggambar jimat, hari yang membosankan lainnya. Namun, Chu Chen merasa bahwa ia selangkah lebih dekat untuk menguasai jimat penenang jiwa. Pada saat yang sama, kekuatan serangan musiknya juga telah meningkat pesat. Yang mengejutkan Chu Chen adalah Song Yan tidak kembali ke perusahaan hari ini. Oleh karena itu, Song Yan tidak mendapatkan istirahat yang cukup saat beristirahat di rumah. Pada pukul 7 malam, Song Yan tiba-tiba duduk di tempat tidur, memperlihatkan bahunya yang putih dan lembut. Oh tidak, kita akan terlambat. Chu Chen memegang tangan Song Yan dan bertanya, kamu terlambat untuk apa? Malam ini adalah hari pertunangan Xiao Jin dan Ning Zimo. Bukankah aku sudah memberitahumu? Song Yan memikirkannya dan sepertinya dia benar-benar tidak mengatakannya. Setelah ragu-ragu selama setengah jam, pada pukul 7.30, Song Yan melaju dan mereka berdua pergi ke hotel Yang Cheng Huateng.
Bagi Song Yan, tempat ini memiliki arti khusus. Disinilah Tuan Qian tiba-tiba menantang Chu Chen tentang masalah kartu identitasnya. Disinilah pula identitas Chu Chen sebagai pangeran Audio grup milik Qianyi Softer secara resmi Channel. terungkap. Meskipun Chu Chen masih tidak meninggalkan keluarga Song pada hari-hari berikutnya, maknanya sama sekali berbeda bagi yang lain. Song Yan tiba-tiba tersadar. Chu Chen, aku punya pertanyaan untukmu. Ada apa? Chu Chen sedang berkomunikasi dengan Jiang Kufeng di ponselnya. Dia mengirim foto keong kecil itu ke Jiang Kufeng dan memintanya untuk memeriksa informasi dari Biro Operasi Khusus untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Orang tuamu, bukankah mereka bilang ingin datang menemuimu sejak lama? Song Yan akhirnya menanyakan pertanyaan itu dalam benaknya. Sudah lama sekali sejak kejadian itu. Tetapi orang tua Chu belum juga bertindak. Hal ini membuat Song Yan bertanya-tanya apakah mereka terlalu sibuk, atau apakah mereka tidak puas dengan keluarga Song dan dirinya. Chu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku bertanya pada paman keduaku beberapa hari yang lalu. Mereka masih berkeliling dunia. Aku bahkan tidak tahu apakah aku anak kandungnya. Pandangan Chu Chen beralih ke jendela. Ia punya firasat bahwa pada akhirnya Chu Chen kecillah yang akan mencari ibunya. Langit malam yang redup menyelimuti Guangzhou. Di depan Hotel Huateng, antrean panjang mobil terbentuk di sepanjang jalan. Mobil Chu Chen hampir tidak dapat bergerak ketika berada sekitar 500 meter dari Hotel Huateng. Hari apa? Chu Chen tercengang. Hari ini adalah hari pertunangan Ning Zimo, bukan hari pernikahan, tetapi ada keributan besar tentang hal itu. Song Yan juga menghela napas, benar-benar pantas menjadi keluarga nomor 1 di Tianan. Ning Zimo adalah putra tertua dari kepala keluarga Ning. Pernikahannya tentu akan menarik perhatian seluruh kota. 500 meter bukanlah jarak yang jauh. Ayo kita berjalan ke sana, usul Chu Chen. Tapi mobil kita, Song Yan tidak berdaya. Dia sangat merindukan Song Qiu saat ini. Jika Song Qiu yang menyetir, dia bisa membiarkan Song Qiu menunggu dengan perlahan sementara mereka berjalan ke sana terlebih dahulu. Song Qiu yang berada jauh di kamp militer pun bersin. Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Chu Chen menelepon Ning Zizu. Ning Zimo seharusnya sedang sibuk menjamu tamu saat ini dan tidak bisa pergi. Xiao Zhu. Setelah panggilan tersambung, Chu Chen melaporkan lokasinya. Tak lama kemudian, Ning Zizu datang bersama seorang penjaga keamanan. Setelah menyerahkan mobil kepada penjaga keamanan, mereka bertiga berjalan menuju Hotel Huateng. Xiao Zhu, malam ini sangat ramai. Harus kukatakan, keluarga Ningmu benar-benar bergengsi. Chu Chen mendesah sambil berjalan. Ning Zizu meliriknya dan berkata, malam ini, banyak orang datang tanpa diundang, semua karenamu. Audio Chu Chen milik tercengang. Softer Channel. Orang yang bertunangan itu adalah Ning Zimo. Apa hubungannya dengan dia? Bab 660 Chu Chen. Keluarlah. Song Yan juga bingung dan menatap Ning Zizu dengan ekspresi bertanya. Ning Zizu berkata, di mata orang lain, pernikahan saudara laki-laki dan saudara ipar saya sebagian besar difasilitasi oleh Paman Chu. Sejak berita pernikahan mereka menyebar, media memimpin irama dan membesar-besarkan status Paman Chu dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu,
semua orang mencapai konsensus bahwa menghadiri pernikahan Ning Zimo dan Yang Xiaojin adalah masalah harga diri, terutama nama-nama besar di industri hiburan. Chu Chen sebenarnya terlibat dengan industri hiburan. Song Yan melirik Chu Chen. Dia tentu tahu tentang lelucon yang disebabkan oleh bintang muda populer Zhang Xian beberapa waktu lalu. Tetapi itu segera diselesaikan dan Song Yan tidak menganggapnya terlalu serius. Ning Zizu menghitung nama-nama beberapa nama besar di industri hiburan. Song Yan merasa tidak percaya. Mereka benar-benar memberi Chu Chen begitu banyak muka. Song Yan menatap Chu Chen. Tidak. Mereka tidak berusaha untuk mempermalukan Paman Chu. Mereka hanya ingin menyelamatkan muka di hadapan Paman Chu. Ning Zizu berkata dengan serius. Setiap orang penting yang hadir telah menempatkan diri mereka pada posisi yang sangat rendah. Ning Zizu juga menatap Chu Chen dengan penuh arti. Zhang Xian adalah pelajaran berdarah. Ada lebih dari sekadar sponsor finansial di belakang Chu Chen. Nama-nama besar di industri hiburan tidak pernah kalah dari orang lain dalam hal menilai situasi. Ada juga dua nama besar yang baru saja memenangkan penghargaan penyanyi terbaik dan aktris terbaik tahun ini. Mereka menawarkan diri untuk bernyanyi bagi kedua penyanyi baru itu malam ini secara gratis. Aku tidak berkecimpung di dunia hiburan. Tetapi legendaku beredar di dunia hiburan. Beginilah perasaan Chu Chen sekarang. Kedatangan Chu Chen memang menimbulkan sensasi. Pasangan pengantin baru Ning Zimo dan Yang Xiaojin berdiri di pintu untuk menyambut mereka, dan banyak lampu senter menyala liar. Chu Chen memegang tangan Song Yan sambil tersenyum. Setelah mengucapkan selamat kepada Ning Zimo, dia berjalan ke kotak pribadi di bawah bimbingan Ning Zizu. Di dalam kotak itu ada sahabat Yang Xiaojin, Xiao Lang, dan beberapa tetua keluarga Ning, termasuk ayah Ning Zimo, Ning Junyan. Ning Junyan juga tampak bahagia hari ini. Kesenjangan antara ayah dan anak telah teratasi. Keadaan ini adalah saat yang paling membahagiakan baginya dalam 10 tahun terakhir. Setelah bertukar salam, semua orang duduk. Ponsel Chu Chen bergetar saat ini. Pesan dari Jiang Kufeng. Semangat Chu Chen tiba-tiba bangkit. Ada penemuan baru. Jiang Kufeng memberitahu Chu Chen dalam sebuah pesan bahwa seorang tetua dari istana Skynet pernah pergi ke laut dan tiba di sebuah pulau tempat tinggal sekelompok orang. Setiap hari mereka akan mengumpulkan benda-benda keras seperti kerang dan keong dari laut dan mengukir berbagai pola di atasnya, yang mirip dengan formasi yang Anda sebutkan. Kelompok orang ini dapat menggunakan kerang dan keong untuk berkomunikasi di lautan luas, meskipun mereka berjauhan. Di daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau sinyal satelit udara, komunikasi semacam itu tidak diragukan lagi merupakan alat ajaib. Memikirkan perkataan Zhan Musi, Chu Chen langsung berpikir, mungkinkah keong kecil di tangannya ada hubungannya dengan orang-orang di pulau itu? Periksa koordinat pulau itu. Chu Chen segera menjawab. Jiang Kufeng tidak mengecewakan Chu Chen. Dia segera melaporkan koordinatnya dan memberitahu Chu Chen bahwa tetua dari istana Skynet telah tersesat saat dia pergi ke laut untuk memburu bajak laut. Jadi dia hanya mengingat koordinat perkiraannya. Selain itu, lokasi spesifik pulau itu tidak mudah ditemukan. Chu Chen mengerti bahwa berterima kasih kepada Jiang Kufeng adalah petunjuk yang tak ternilai. Setidaknya,
Tujuan pertamanya di laut telah ditentukan. Karena kerang bertumpuk di mana-mana di pulau itu, Jiang Kufeng selalu menyebut pulau itu Pulau Kerang saat berkomunikasi dengan Chu Chen. Jiang Kufeng mengirimkan koordinat lokasi melalui latar belakang Biro Operasi Khusus. Peta latar belakang Biro Operasi Khusus mengarsipkan peta dari seluruh dunia, termasuk peta laut yang mencatat koordinat sejumlah besar pasukan laut. Setelah Chu Chen melihatnya, dia hendak keluar dari belakang panggung Biro Operasi Khusus ketika dia tiba-tiba melirik Song Yan di sampingnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirim pesan kepada paman keduanya Chu Kaiping melalui belakang panggung. Isinya sederhana dan ringkas, menanyakan tentang situasi orang tuanya. Chu Kaiping menjawab dengan cepat, "Mereka naik kapal pesiar malam ini. Ini seharusnya menjadi perjalanan terakhir mereka keliling dunia. Mereka akan pulang dengan kapal pesiar. Mungkin akan memakan waktu lebih dari setengah bulan." Kapal pesiar. Chu Chen sangat sensitif terhadap dua kata ini. Ekspresinya sedikit berubah, tetapi segera kembali normal. Kapal pesiar telah menetapkan rute aman untuk menyeberangi laut, yang jauh dari tempat-tempat di mana kekuatan di laut didistribusikan. Selain itu, wisata pesiar telah menjadi sangat umum akhir-akhir ini dan faktor keamanannya juga tinggi. Namun, jika lebih dari setengah bulan, mereka akan tiba di darat saat saya baru saja melaut, dan orang tua serta anak akan saling merindukan dengan sempurna. Chu Chen menunjukkan kepada Song Yan rekaman obrolan antara dia dan Chu Kaiping. Song Yan memikirkannya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kamu tidak menghubungi orang tuamu secara langsung?" Chu Chen tertegun. Selama ini dia tidak pernah bertanya, dan paman keduanya pun tidak pernah berkata. "Sepertinya saya sudah terbiasa dengan hal itu." Setelah beberapa saat, Chu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, mari kita tunggu sampai mereka kembali." Tepat ketika Hotel Yang Cheng Huateng sangat ramai, jauh di kota Su, di Gunung Qingcheng, aula utama Sekte Qingcheng juga sama ramainya. Bedanya, kegembiraan di sini penuh dengan kemarahan, nafsu dan amarah. Di dunia para pejuang, keadilan tidak akan pernah absen. Betapapun kuatnya Sekte Jiuxuan, seluruh dunia seni bela diri tidak berada di bawah kendali mereka, dan mereka tidak bisa membunuh siapapun yang mereka inginkan. Jika pembunuhan tim Pulau Zanlong tidak ditangani dengan benar, Sekte Sembilan Mendalam akan menjadi lebih arogan di masa depan. Saya yakin Pulau Zanlong, Sekte Beidou, dan Gunung Damo semuanya akan membuat pernyataan. Tetapi kita juga tidak bisa tinggal diam. Seorang Taois tua dengan alis dan janggut putih berdiri. Sekte Jiuxuan sangat kejam. Bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa, kita harus meminta penjelasan. Yang lain pun serempak berkata, "Kita akan maju dan mundur bersama Master Tao Bai Mei." Master Tao Bai Mei dulunya adalah pemimpin Sekte Qingcheng. Dia turun tahta saat sudah tua. Dia masih memiliki status yang sangat tinggi di dunia seni bela diri. Kali ini, Sekte Qingcheng juga menjadi kekuatan utama dalam mencela Sekte Jiuxuan. Master Tao Bai Mei telah keluar lagi untuk meminta penjelasan dari Chu Chen dan Sekte Jiuxuan. Besok pagi, kita akan berangkat ke kota Chan. Master Tao Bai Mei membuat keputusan akhir. Pada saat yang sama,
di seluruh Tiongkok, para tetua dari semua sekte besar keluar dan menyatakan kesediaan mereka untuk membela keadilan. Seolah-olah mereka telah membicarakannya sebelumnya. Mereka semua menuju kota Chan. Berita itu menyebar dengan cepat. Untuk sementara waktu, dunia para pejuang dilanda kepanikan, dan badai akan datang. Pada saat ini, di Hotel Yang Cheng Huateng, ada nyanyian dan tarian serta perayaan besar, menciptakan suasana yang sama sekali berbeda. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Guangzhou menyampaikan ucapan selamat kepada Ning Zimo dan Yang Xiaojin. Chu Chen juga berjalan keluar dari kotak bergandengan tangan dengan Song Yan untuk menikmati pertunjukan di aula. Tampil santai, sampai Jiang Yingtao menelepon. Menurut informasi terkini, lebih dari 20 anggota senior sekte ortodoks sedang bersiap berangkat besok pagi menuju kota Chan untuk meminta penjelasan dari Anda. Nada bicara Jiang Yingtao masih sangat santai. Apa yang akan kamu lakukan? Video yang direkam oleh Xiao Feng sudah siap. Apakah kamu ingin merilisnya? Orang-orang yang mengaku saleh tentu saja akan diam setelah video ini dirilis. Chu Chen tersenyum, jangan khawatir, karena mereka akan datang ke kota Chan. Biarkan saja mereka datang. Kamu dapat memilih waktu yang tepat saat mereka tiba di kota Chan dan berkumpul di rumahku. Itu akan menjadi adegan kematian sosial yang besar. Jiang Yingtao tersenyum penuh pengertian. Dia sangat tidak puas dengan apa yang disebut keadilan. Karena Chu Chen akan menghukum mereka, Jiang Yingtao tentu saja sangat senang melaksanakan hukuman itu. Chu Chen tidak mengambil hati kejadian kecil ini dan langsung pulang setelah pesta pertunangan. Keesokan harinya, jam 10 pagi, Bandara Yangcheng. Sekelompok penumpang dengan kostum aneh menarik banyak perhatian. Mereka adalah murid sekte Qingcheng, mengenakan kostum sekte Qingcheng. Yang memimpin mereka adalah Master Tao Baimei. Pada saat ini, Master Tao Baimei berjalan keluar dari bandara dengan punggung tegak, mata tajam dan wajah serius. Ini dia, tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia, dan berita itu menyebar dengan cepat. Dunia prajurit kota Zen, sekte Jiuxuan benar-benar menemui hambatan kali ini. Itu karena mereka terlalu sombong. Aku ingin melihat bagaimana mereka menghadapi pertanyaan dari sekte besar. Haha, aku sudah bilang sebelumnya bahwa Chu Chen akan mendapat masalah cepat atau lambat jika dia terus bersikap menonjol. Banyak orang yang menunggu untuk melihat lelucon sekte Jiuxuan, atau lebih tepatnya, untuk melihat lelucon Chu Chen. Karena para tetua dari berbagai sekte besar pergi ke kota Chan alih-alih pergi langsung ke sekte Jiuxuan. Niat mereka sangat jelas, dan targetnya adalah Tuan Muda Jiuxuan, Chu Chen. Di dalam hotel, Guru Tao Baimei sedang beristirahat dengan mata terpejam. Waktu siang, Guru, hampir semua sekte besar telah berkumpul di kota Chan. Seseorang datang melapor. Master Tao Baimei tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum dingin. Aku ingin melihat apakah Chu Chen berani membunuh kita semua. Tulang-tulang tua. Kedua tetua Tianshan berkata bahwa jika Chu Chen tidak memberikan penjelasan, mereka akan tetap tinggal di keluarga Song dan melihat apa yang bisa dilakukan Chu Chen kepada mereka. Bunuh kami semua, tulang-tulang tua, kalau kau bisa. Master Tao Baimei berdiri dan berkata dengan garang,
Ayo pergi. Para pengikut sekte King Cheng berangkat menuju keluarga Song dengan kekuatan yang besar. Semua sekolah dan faksi berusaha keras untuk unggul. Tidak ada yang datang lebih awal. Tampaknya semua orang telah menghitung waktu dengan akurat dan tiba di rumah keluarga Song pada waktu yang hampir bersamaan. Pintu rumah keluarga Song terbuka. Petugas keamanan yang duduk di bilik keamanan menatap orang-orang ini, tidak berkata apa-apa, dan terus bermain dengan ponselnya. Banyak prajurit, bukankah momentum mereka cukup kuat? Para penjaga keamanan keluarga Song sebenarnya tidak menanggapi mereka dengan serius sama sekali. HMPH, ini menunjukkan betapa sombongnya Chu Chen. Pendeta Tao Bai Mei mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan masuk lebih dulu. Yang lainnya mengikuti. Chu Chen keluar, bersambung.